udah mulai semangat. Coba ya Ibu Elsya, Ibu Nines, dan Pak Yoel sapa sekali lagi. Selamat pagi Lentera. Pagi luar biasa. Oke, sebelum kita bernyanyi memuji Tuhan, kita berdoa dulu. Dengan kasih Kristus, Ibu Elsya mengundang Pak Yoel untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Mari anak-anak, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan memberikan anugerah kepada kami, untuk kami bisa bangun di pagi hari ini, untuk kami bisa bersama-sama kembali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati kami ya Tuhan, agar apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini, ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa serta kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Pastinya semuanya sudah siap memuji Tuhan. Ibu Elsya, ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kita mau lagi memuji Tuhan. Semuanya masih berdiri ya. Kita angkat pujian kita, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya boleh duduk. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku.
anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup matanya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami sudah diberi kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau menolong kami, membuka hati dan pikiran kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, shalom anak-anak, selamat pagi anak-anak Ketu sampai kelas 6. Apa kabar hari ini? Pastinya semua dalam keadaan baik. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bu Evi punya satu kata yang terdiri dari 5 huruf, dan kata ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Ketika kita chapel, kita devosi, kita memuji nama Tuhan, kata ini sudah tidak asing lagi. Bahkan di kehidupan sehari-hari kita, ini harusnya bukanlah menjadi kata yang asing lagi. Kata apakah itu? Bu Evi punya ini, ada K-A-S-I-H, kasih. Nah, Bu Evi mau bertanya, siapa di antara kita yang suka dikasihi? Di ujung sana ada, di depan ada, ujung kiri ada, di mana-mana ada. Semua suka dikasihi. Pasti Bu Evi sendiri suka untuk dikasihi. Nah, ketika kita dikasihi, pasti hati kita merasa senang, merasa sukacita karena kita merasa dihargai, merasa disayangi, dan merasa diperhatikan. Tapi bagaimana jika kita dituntut untuk mengasihi? Mulai berpikir dan ada tanda tanya banyak. Bagaimana ya? Ada di antara kita yang bilang, Bu, saya bisa kok mengasihi. Saya mengasihi orang tua saya, bahkan teramat mengasihi. Kenapa kamu mengasihi? Karena orang tua sudah merawat saya dari kecil sampai sekarang ini. Itu sebabnya saya mengasihi orang tua. Ada lagi yang bilang, Bu, saya bisa kok mengasihi teman saya. Kenapa kamu mengasihi mereka? Oh, karena mereka baik pada saya. Mereka suka pinjamkan pensil ketika saya nggak bawa. Mereka suka kasih pinjam buku catatan ketika saya terlambat mencatat. Banyak alasan yang membuat kita bisa mengasihi seseorang. Tapi kasih yang seperti itu merupakan kasih yang umum. Artinya, kasih yang bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu orang yang sudah percaya kepada Tuhan ataupun yang belum percaya kepada Tuhan. Kasih seperti itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, bagaimana jika kita diminta untuk mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang pernah menyakiti hati kita, mengasihi orang yang selalu meremehkan kita? Kira-kira bisa nggak ya? Bagaimana perasaan anak-anak semua? Perasaan Bu Evi juga bagaimana? Belum tentu kita bisa. Kadang ada yang menjawab, ya tunggu dulu lah, saya lupakan dulu sakit hati saya. Ada juga yang bilang, saya pikir-pikir dulu lah Bu, kalau untuk mengasihi musuh. Bahkan ada yang mengatakan, saya tidak mau, sampai kapanpun saya tidak mau mengasihi musuh saya. Ada yang seperti itu. Nah, tema chapel kita kali ini adalah Incarnate Christ Love. Artinya Allah adalah kasih. Diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Yuk anak-anak yang kelas besar, boleh buka Alkitabnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16.
Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bu Evi akan ulangi sekali lagi. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, kasih adalah elemen atau hal terpenting di dalam kehidupan manusia. Allah memberikan kapasitas kepada semua orang untuk menghargai, mendambakan, dan mempraktekkan kasih. Walaupun demikian, bukan kasih secara umum yang sedang kita bicarakan di sini. Kasih di sini bersifat teosentris atau kasih yang berpusat kepada Allah. Artinya, setiap kali orang mempraktekkan kasih ini, orang lain akan tahu bahwa orang itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sehingga siapa saja yang berasal dari Allah, kehidupannya pasti akan diwarnai dengan kasih. Sebaliknya, apabila seseorang tidak menunjukkan kasih Allah ini kepada orang lain, hal ini membuktikan bahwa dia tidak atau belum mengenal kasih Allah. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mengamalkan kasih yang berpusat kepada Allah? Kuncinya adalah dengan melihat kasih Allah yang nyata melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang Bu Evi mau bertanya, anak-anak, jika kita diminta untuk memberikan satu-satunya barang kesayangan kita kepada teman, satu-satunya loh, nggak ada yang lain, itu saja yang kita miliki untuk memberikan kepada teman kita, bagaimana perasaan kita? Apakah kita langsung akan memberi, atau pikir-pikir, atau dengan berat hati? Nah, Allah rela memberikan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya yang sangat dikasihinya untuk kita manusia berdosa. Manusia yang seharusnya menjadi musuh Allah. Kenapa? Karena Allah kudus, sedangkan kita berdosa. Nah, Allah mau mengorbankan anaknya untuk menebus dosa kita. Itu artinya Allah sangat mengasihi kita. Nah, oleh karena Allah mengasihi kita, sudah seharusnya kita mengasihi Allah dan orang-orang di sekitar kita. Kita juga harus menjadi orang-orang yang mau terus bertumbuh secara karakter di dalam Tuhan. Nah, karakter Tuhan itu seperti apa? Karakter Tuhan itu yang mengampuni, mengasihi, mau memaafkan, rendah hati. Banyak sekali karakter Allah. Nah, intinya, karena Allah sudah mengasihi kita, maka hidup kita ini harus dipenuhi juga oleh kasih Allah. Sehingga hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Melalui apa? Melalui tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Kalau Allah di dalam kita, kasih Allah di dalam kita,
seharusnya kita bisa mengapresiasikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Anak-anak siap untuk melakukan dan membagikan kasih Allah itu kepada orang lain? Harapan Bu Evi kita semua bisa melakukannya. Karena apa? Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sehingga Tuhan akan mampukan kita untuk bisa mengasihi sesama kita. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk kami boleh saling mengasihi. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami boleh belajar banyak dari Engkau. Dan Tuhan mampukan kami untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau dan membagikan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nah, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita akan akhiri dengan menyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Bu Evi undang semua anak-anak bangkit berdiri. Katakan anugerah-Mu buatku hidup, Kau berikan ku hati dan pikiran luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus, Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu, jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu, sukacita